Puji Tuhan, haleluya, kita bersyukur, selalu bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Mari tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada saat hari ini. Saya mau kita untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga, hormat bagi Bapa Sorga. Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Bahwa pertolongan dalam ibadah kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara segala ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itulah kerinduan setiap hati kami. Setiap kataku, Kau pun menunggunya. Kita angkat pujian bersama-sama. Dekat padamu, itu rinduku. Katakan setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu,
Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, kitab suci berkata di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2, bahwa dosa kita, kejahatan kita yang menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu mari kita dengan penuh kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa, kita mengaku semua dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami datang padamu dengan penuh kerendahan hati. Sebagai umat tebusan-Mu yang sudah Engkau beli dengan darah Yesus Kristus yang mahal yang tertumpah di atas kayu salib. Kami datang dengan penuh kerendahan hati menghadap takhta hadirat-Mu. Kami mohon kiranya Engkau beranugerah bagi kami, berkenan bagi kami, karena kami sadar sepenuhnya siapa kami, yang tak luput dari kesalahan dan pelanggaran kami. Kami datang padamu memohon anugerah-Mu atas semua tindakan dan perbuatan kami, ucapan kami, pikiran kami, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami, terlebih kepada orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami sangat berharga, menebus kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami percaya bahwa setiap kami yang datang mengakui semua pelanggaran kami dan dosa kami yang tak terucapkan sekalipun, dengan tunduk dan dengan merasa sesal dan malu di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan sudah mengampuni dan menguduskan, menyucikan kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah berita pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 25. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa dan Ibu dipersilahkan duduk kembali.
Haleluya, kita bersorak memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sambil bertepuk tangan kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki setiap hari. Sama-sama kita mengatakan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sebab jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh kan membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Siap katakan bersama-sama, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 105 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 24 sampai dengan 36 dan ayat 45C. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham abdinya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan abdi-abdinya. Diutusnya Musa abdinya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mukjizat-mukjizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka.
Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Haleluya. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa. Indahnya saat yang teduh Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 26 ayat 17 sampai dengan 35. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah
bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita saat ini akan belajar dari bacaan yang telah kita baca tadi, yaitu Matius 26 ayat 17 sampai 35, dan saya beri judul khotbah ini adalah setia sebagai cermin kasih. Sekali lagi, setia sebagai cermin kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak sedikit orang yang bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus membiarkan para musuhnya itu mengalahkan dia? Mengapa Tuhan Yesus tetap menyerahkan diri untuk disalib? Bukankah itu tanda kekalahan? Mengapa Tuhan Yesus tidak menghukum Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia? Mengapa Tuhan Yesus tidak mencegah para murid yang akan tercerai-berai ketika ia diserahkan dan dibunuh? Mengapa Tuhan Yesus juga tidak mencegah Petrus agar tidak menyangkali dirinya? Apakah di sini Tuhan Yesus tidak berdaya? Jawaban yang tegas adalah Yesus bukan tidak berdaya. Ia tahu apa yang akan terjadi di kedepannya ini.
Ia tahu bahwa Yudas Iskariot akan segera mengkhianati dia. Maka dari itu Tuhan Yesus menegurnya. Ia tahu bahwa para murid akan tercerai-berai, meninggalkan dia. Ia juga tahu bahwa Petrus yang dulunya itu berjanji untuk tidak tergoncang imannya, malah justru dia yang segera menyangkali Tuhan Yesus. Ia justru telah mempersiapkan Petrus dan para murid akan keadaan mereka dan bagaimana ia peduli kepada mereka. Dia juga tahu seperti apa salib yang akan segera ia hadapi. Ia akan segera menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya sebagaimana ia tunjukkan melalui simbol perjamuan terakhir yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Namun ia telah memutuskan untuk menghadapi itu semua sebagai wujud cinta kasih-Nya dan sebagai cara yang dikehendaki Bapa untuk menyelamatkan manusia. Yesus tahu jalan keselamatan bagi manusia hanya lewat ketaatan dia pada kehendak Bapa, yaitu pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Tidak ada jalan yang lain. Dia tahu juga para murid tidak memahami hal tersebut, sehingga mereka tidak siap ketika hal itu terjadi dan bahkan sampai mereka terjatuh. Justru demi umat manusia diselamatkan dan demi para murid yang ia kasihi bangkit kembali supaya mereka dapat bangkit kembali, maka Tuhan Yesus harus menuntaskan keselamatan dengan cara naik ke atas salib itu. Pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan ini? Pelajaran yang dapat kita peroleh adalah tentang sikap Tuhan Yesus. Sikap Tuhan Yesus ini patut kita teladani. Kita yang telah tahu kehendak Bapa, walau berat dan orang lain tidak mengerti, tetapi harus melaksanakan karena ketaatan kita kepadanya dan cinta kasih kita kepada sesama kita. Keteladanannya menjadi kekuatan kita dan ketaatan kita kepadanya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Maka dari itu, baiklah kita menjadi orang-orang yang taat. Memang di zaman modern ini sulit ditemui orang-orang yang taat. Tetapi biarlah kita sebagai orang-orang Kristen adalah orang-orang yang taat. Taat akan pemerintah, taat akan atasan kita ketika kita bekerja, taat kepada Tuhan, taat membaca firman-Nya, karena memang sangat sulit untuk mengajak para anggota-anggota gereja untuk membaca firman-Nya. Tapi berkali-kali dan dalam khotbah ini pun kita diingatkan membaca firman-Nya, taat membaca firman-Nya, melakukan firman-Nya itu dalam kehidupan hari demi hari. Roh ketaatan itu akan diberikan kepada kita kalau kita memohon dalam ketaatan agar kita taat, disanggupkan untuk taat, tetap mengikut Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, melalui firman-Mu kami dibukakan
bahwa sebenarnya apa yang terjadi di kedepan waktu Engkau pada detik-detik akan naik ke atas kayu salib. Engkau tahu akan semua hal itu. Engkau tahu Yudas Iskariot akan menyangkali Engkau. Engkau tahu bahwa Petrus juga akan menyangkali Engkau. Engkau tahu juga bahwa prajurit-prajurit akan menghina Engkau, meludahi Engkau. Engkau tahu juga bahwa siksaan-siksaan itu akan Engkau hadapi. Tetapi satu hal yang Engkau lakukan adalah diam dan taat kepada kehendak Bapa. Melalui diam dan taat dan melaksanakan kehendak Bapa dan mati di atas kayu salib itu, maka Engkau menuntaskan semua tugas yang diberikan kepada Sang Bapa, kepada Sang Anak. Engkau taat sampai mati ya Tuhan. Sehingga kami semua melalui kebangkitan dari para murid-murid yang telah tercerai-berai itu, kami dapat mendapatkan berkat-Nya, yaitu kami dapat menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau dan diselamatkan. Maka kami sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan ini, biarlah roh ketaatan itu ada di dalam kehidupan kami. Biarlah karunia itu Engkau berikan kepada kami. Karena sebagai manusia, daging ini lemah. Tetapi ketika Engkau anugerahkan dan kami disanggupkan untuk taat kepada Engkau, maka kami akan senantiasa taat kepada Engkau ya Tuhan. Taat mendengarkan firman-Mu, taat membaca firman-Mu, taat dalam segala hal, dan biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Dan nanti di akhir doa syafaat kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang tak terhingga dalam hidup kami. Terutama dalam ibadah kami ini. Karena Engkau memberkati kami dengan sabda-Mu, dengan firman-Mu. Yang mengingatkan kami untuk kami tetap setia di dalam kami melakukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang dapat menguatkan orang lain. Dan kami boleh melakukannya sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah diberitakan oleh pelayan-Mu Pastor Agus Santoso. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Bapa yang sudah memanggilnya sebagai pelayan-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-Mu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga,
di dalam semua tanggung jawab yang diembannya. Tuhan, kami percaya Engkau akan memakainya menjadi pelayan-Mu yang setia untuk terus mengerjakan dan menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarganya. Bapa yang kami puji di dalam Yesus Kristus, kami mau menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Kami mau berdoa untuk Sinode GPEI. Semua anak-anak-Mu yang mengemban tanggung jawab di Sinode GPEI. Kiranya Tuhan ada kerjasama yang baik di antara mereka. Kiranya Tuhan mereka dapat melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu untuk pekerjaan-Mu. Berikanlah hikmat, berikanlah kesehatan, dan biarlah mereka senantiasa diurapi oleh Tuhan untuk tugas yang mulia, tugas yang merupakan privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkatilah juga semua pelayan-pelayan-Mu di seluruh Indonesia di dalam wadah Sinode GPEI. Kami mau berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang ada di Sumba, yang ada di GPEI Malang, yang ada di GPEI Magelang, yang ada di GPEI Semarang, yang ada di GPEI Kalimantan, yang ada di GPEI Bitung dan juga Manado, bahkan yang ada di GPEI Gading Serpong dan sekitarnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, dalam tanggung jawab pastoral mereka. Tuhan berkati dan kuatkan mereka di tengah-tengah situasi yang sulit untuk terus setia dalam pekerjaan Tuhan. Berkatilah semua anggota gereja yang mereka layani. Dan biarlah bersama-sama dengan pelayan-pelayan-Mu, anggota-anggota gereja dapat bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan dan semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu sekali lagi ya Tuhan, di dalam tangan kemurahan-Mu, Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Tuhan berkati. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berada dalam situasi yang sulit. Bersama-sama dengan pemerintah kami mau mendoakan bangsa ini ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan curahkan ke negeri kami ini, ke bangsa kami ini. Tuhan, ada banyak orang yang cemas dan takut. Ada banyak orang yang khawatir akan hidup mereka dari hari ke hari. Kiranya Tuhan yang beranugerah atas bangsa kami, menolong pemerintah kami, memberikan kekuatan, hikmat, dan biarlah mereka dapat mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, khususnya di dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19. Kami berdoa biarlah ya Tuhan, semua warga masyarakat yang ada di negara kami ini dapat berperan aktif untuk terus menjaga
menjaga diri dan keluarga masing-masing, dan dapat bersama-sama untuk mewujudkan negara kami yang tentram, negara kami yang sejahtera, dan negara kami yang jauh dari konflik. Tuhan berkati negara ini. Berkati karena kami tahu bahwa ada begitu banyak potensi yang bisa memecah belah bangsa ini. Tapi kami berdoa, kiranya Tuhan menghalau semuanya. Dan biarlah di bangsa kami hanya ada damai sejahtera. Dan ada persatuan. Ada saling menghargai satu dengan yang lain. Sekalipun kami berbeda di dalam banyak hal, tetapi kami menjadi satu di negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap kami yang ada, yang beribadah dari rumah kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami. Tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai anak. Tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Tanggung jawab kami sebagai karyawan. Tanggung jawab kami sebagai setiap orang yang mengerjakan tugas, baik di gereja maupun di tempat di mana kami bekerja. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk tetap setia di dalam Tuhan, tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dan tetap percaya dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah kami semua yang setia mencari Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tapi kami mengucap syukur karena ada kesempatan bagi kami untuk memuji Engkau. Sekali lagi kami mohon berkat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita berdiri, kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, sama-sama kita akan membacakan nas pedoman hidup baru yang diambil dari Mazmur nomor 37 ayat 3. Dalam hitungan ketiga kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh surga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Mari kita mengakhiri ibadah kita dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan yang sejati dari Roh Kudus tinggal serta saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Puji Tuhan, ibadah kita telah berakhir. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan mengambil satu dua di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kekuatan di jiwa Barengkok ya. Ini semua kita ngumpul. Terima kasih buat Moria Peduli sudah kirim bantuan dari Tuhan untuk kita ya. Tuhan memberkati juga ini Pak Asep. hadiratmu ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan Yang biasa dipakai untuk kebaktian sekolah minggu di Pos PI Batok ya. Nah ini rumah kosong nih, punya Pak Aseng buat kebaktian sekolah minggu pakai gitar. Nah ya deh, selesai ya. untuk memuliakanmu, untuk